protocol. Assalamualaikum guys, halo, ketemu lagi di channel Story Horror. Kali ini saya akan melanjutkan cerita lelembut pengantar emas ini yang terakhir ya guys. Kisah yang diambil dari kisah nyata dan semoga ini bisa menambah asupan horor kalian ya guys. Yuk kita mulai. Bima lantas tergeletak tak berdaya. Selang beberapa waktu kesadaran Bima mulai pulih. Matanya mulai terbuka dan jari tangan Bima pun mulai dapat tergerak, tanda Bima masih hidup. Bangunlah Bima, seseorang berkata. Bima kemudian mulai melihat sosok yang berada di sampingnya itu. Kakek, ucap Bima. Terlihat sosok kakek Darmono kini tengah berada di samping Bima sambil tersenyum. Tak lama lalu Bima bangkit dan menyandarkan tubuhnya di sisi sungai di mana Bima melakukan semedi beberapa waktu lalu. Apa yang sebenarnya terjadi, Kak? Kukira aku sudah mati. Ucap Bima masih menahan rasa sakit dan lelah. Kau sudah kembali, berarti kau telah lulus dalam tantangan ini Bima, hahaha, ucap kakek sambil tertawa. Bima hanya melihat kakek Darmono dengan tatapan aneh dan bingung. Kenapa kakek tertawa? Apa hal ini lucu bagi kakek? Tanya Bima keheranan. Lalu kakek kembali tertawa terbahak-bahak sambil memukul-mukul lututnya seolah habis menonton sebuah komedi. Bima semakin bingung dengan perilaku kakek Darmono kala itu. Bima, maafkan kakek nak. Sekalipun kau pergi tadi saat di hutan sana dan tidak melakukan semedi tadi, kau pun tidak akan mengalami hal apapun Bima, hahaha, ucap kakek tertawa. Apa maksudnya kek? Apa kakek mempermainkanku? Tanya Bima sedikit marah. Kakek lekas menjelaskan semua ini. Aku hanya menguji keberanian dan tekadmu saja Bima. Sejatinya aku pun tak suka dengan perilaku si Darman selama ini. Orang itu bukan hanya gila harta. Namun, dari sorot matanya aku yakin dia lebih ganas daripada anjing yang kelaparan. Aku hanya ingin memastikan apakah orang sepertimu sanggup menghentikan orang seperti si Darman Bima, ucap kakek Darmono. Bima hanya menghela nafas mendengar ucapan kakek Darmono kala itu, dan mereka pun saling memandang dan tertawa. Esok hari pergilah kau pulang Bima. Walaupun saat-saat bersamamu aku merasa memiliki seorang putra. Namun, tanggung jawab dan kewajiban Enu jauh lebih besar nak, ucap kakek Darmono. Bima hanya tertegun dan mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan yang kakek Darmono berikan selama ini. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke rumah kakek Darmono. Beralih ke Bima. Pagi mulai menyeruak, suara azan subuh mulai terdengar di telinga Bima. Bima lekas bangkit dan mulai melaksanakan sholat subuhnya. Selesai sholat Bima lekas bersiap membereskan tempat tidurnya dan berencana pergi secepatnya untuk mendatangi Darman untuk membuat perhitungan. Bima lalu mendatangi kakek Darmono untuk meminta izin pulang. Dengan berat hati kakek Darmono pun memberikan izin. Bima pun kembali mengucapkan rasa terima kasihnya dan berjanji suatu saat nanti akan kembali menemui kakek Darmono. Kini Bima telah meninggalkan kediaman kakek Darmono dan menuju ke kediaman Darman. Singkat waktu Bima kini berada di sebuah jalan. Bima lalu terhenti dan pandangannya beralih ke sebuah jalan menuju hutan yang sebelumnya dilalui Bima dan kakaknya Ustaz Akbar. Terlihat jalan hutan itu dari jalan dekat bukit di mana Bima berdiri cukup jauh terlihat, namun jelas itulah jalan yang memisahkan Bima dan kakaknya. Mata Bima masih tak berhenti memandang jalan hutan itu. Ah, Akbar, tak peduli hidup ataupun mati aku akan membuatmu tenang di alam sana. Ucap Bima mengenang perpisahan terakhir ia bersama Ustaz Akbar. Bima lalu melanjutkan perjalanannya. Dengan bekal beberapa uang dari kakek Darmono, Bima bermaksud untuk membeli sebotol minuman dan mencari tumpangan untuk tiba di rumah Kang Darman. Bima lalu tiba di sebuah warung di pinggir jalan, lalu Bima duduk sejenak untuk sekedar beristirahat. Hingga seseorang menyapanya dari samping di mana Bima duduk. Pak Bima? Tanya orang itu. Ya.
Kamu siapa ya? Tanya Bima. Saya Soleh, Pak. Karyawan Kang Darman di peternakan. Saya pernah melihat beberapa kali Bapak datang ke rumah Kang Darman, ucap Kang Soleh yang kini tengah di hadapan Bima. Kang Soleh lalu menjelaskan bahwa dirinya akan membeli beberapa kebutuhan peternakan di kota sana. Bima lantas berdiri dan berkata kepada Kang Soleh untuk mengantarkannya ke rumah Kang Darman. Bima berkata bahwa ini adalah hal yang sangat penting karena berkaitan dengan hilangnya Lastri, istri Kang Darman. Mendengar hal tersebut, Kang Soleh lalu menuruti Bima untuk pergi ke rumah Kang Darman. Singkat cerita, mereka pun tiba. Tak berselang lama Bima lekas turun dari mobil Kang Soleh dengan tergesa-gesa. Kang Soleh yang melihat gelagat aneh Bima pun ikut turun. Dengan setengah berlari Bima lalu memasuki pekarangan rumah Kang Darman. "Darman, keluar kamu!" teriak Bima buas. Mendengar hal itu, dua orang anak buah Kang Darman sontak segera keluar melihat siapa yang berteriak. "Hei kau, untuk apa kau datang lagi ke sini?" ucap salah satu anak buah Kang Darman. Dan dengan berlari Bima segera menyerang kedua orang itu dan bertempur dengan gagah berani hingga kedua orang Kang Darman terjatuh tak berdaya. Tak sampai di situ, Bima lalu melanjutkan masuk ke dalam rumah Kang Darman. "Darman, di mana kau? Jangan sembunyi kau, Darman!" teriak Bima mengelilingi rumah Kang Darman. Tentu saja hal ini nihil. Kang Darman yang tengah mencari Busro tentu tak akan ditemukan oleh Bima. Hingga Bima akhirnya tiba di sebuah lorong sambil berteriak terdengar suara Lastri yang memanggil. "Buka pintunya, apa yang sedang terjadi? Aku mohon buka pintunya," teriak Lastri mendengar teriakan Bima kala itu. Lastri tak mengetahui bahwasanya Bima kini ada di dekatnya. Langkah Bima lantas terhenti di pintu di mana Lastri dikurung oleh Kang Darman. "Siapakah di dalam sana?" tanya Bima mendengar suara yang tidak asing itu. "Tolong siapapun di sana beritahukan apa yang terjadi. Aku Lastri, istri Kang Darman," teriak Lastri. Sontak hal ini membuat Bima kaget tak percaya. Bima lalu segera mendobrak pintu itu beberapa kali hingga pintu itu terbuka. "Pak Bima," ucap Lastri keheranan. Tanpa basa-basi Bima lantas menggenggam tangan Lastri dan membawa Lastri keluar dari sana. "Tak ada waktu, Bu Lastri, ayo ikutlah denganku," ucap Bima sambil membawa Lastri pergi dari sana. Kang Soleh yang masih berdiri takut di halaman rumah Kang Darman lalu melihat Bima dan Lastri keluar bersama. Tentu saja hal ini membuat Kang Soleh semakin bingung dan Yap mengerti akan apa yang terjadi. Bima lantas memerintahkan Kang Soleh untuk segera pergi dari sini untuk membawa Lastri ke tempat yang aman. Lalu Bima menyuruh Lastri untuk segera pergi bersama Kang Soleh menuju pesantren Kiai Mustafa. Kang Soleh yang hanya bingung tentu hanya menuruti perintah Bima kala itu. "Pak Bima, kenapa kamu tak ikut?" tanya Lastri. Bima tak menjawab pertanyaan Lastri dan hanya menyuruh Lastri dan Kang Soleh pergi dari sana. Bima lalu kembali ke rumah Kang Darman untuk mengorek informasi akan keberadaan Kang Darman kepada anak buah Kang Darman yang sudah dikalahkan Bima. Bima lalu mengikat mereka dan mulai menginterogasi kedua anak buah Kang Darman. Didapatlah informasi bahwasanya Kang Darman pergi ke sebuah desa di pesisir utara di mana itu adalah kampung halaman Busro. Kang Darman pergi dengan hampir semua anak buahnya untuk mencari Ratih, anak karyawannya itu. "Biadab kau Darman, jadi hal ganjil yang kulihat di rumah Busro adalah hasil pesugihanmu," ucap Bima dalam hati. Bima kini mengerti bahwa Ratih sedang dalam bahaya. Bima lalu meminta sebuah kunci motor anak buah Kang Darman untuk segera mengejar keberadaan Kang Darman. Tanpa menunggu Bima lantas segera mengejar Kang Darman menaiki motor anak buah Kang Darman kala itu. Bima pun kini bergegas menancap gas motor itu dan meluncur kencang menuju tempat yang dituju. "Tunggu saja kau Darman," ucap Bima kala itu. Sangat kencang Bima memacu motornya. Namun hal tak terduga Bima terjadi. Bima lalu berhenti seketika. Tidak, bukan seperti ini caranya. Caraku ini sangat sembrono.
Hatiku diliputi amarah dan nafsu dendamku. Tak boleh kubiarkan aku hanyut dalam keadaan ini, ucap Bima tersadar akan caranya membalas Kang Darman. Bima lalu menarik nafas panjangnya untuk melepas belenggu hatinya akan dendam. Bima masih terdiam sejenak lalu melanjutkan kembali perjalanannya. Kembali ke Kang Darman. Kang, apa akang tahu di mana persisnya kampung pesisir utara itu? Ada 5 kampung yang berada di daerah ini, Kang, ucap Bashir kepada Kang Darman. Kang Darman lalu terdiam, usahanya mencari Busro ternyata tak semudah yang dipikirkannya. Kang Darman lantas memerintah anak buahnya untuk mencari ke semua kampung tersebut. Kang Darman lalu membagi anak buahnya menjadi 5 tim dan diperintahkan mereka untuk mencari Busro dan anaknya Ratih. Singkat waktu mereka pun berpencar menuju kampung-kampung yang sudah ditentukan oleh Kang Darman. Beralih ke Bima. Bima masih memacu motornya seperti seorang pembalap handal. Hingga beberapa waktu Bima mulai dapat menyusul Kang Darman di lokasi tujuan. Sampai satu momen terjadi saat Bima memacu motornya terlihat oleh Bima, Bashir dan Kang Darman berjalan di suatu jalan menuju gerbang masuk sebuah desa di sana. Tersadar akan kecerobohannya waktu di rumah Kang Darman dalam menghadapi masalah ini, Bima tak lantas menemui Kang Darman dan Bashir kala itu. Bima lalu memarkirkan motornya di sebuah warung dan berniat memata-matai Kang Darman dan Bashir yang sedang menuju sebuah kampung tersebut. Bima pun mulai menutupi wajahnya dengan masker yang dibeli di warung tadi. Dan mulai mengikuti mereka dengan jarak yang cukup jauh. Terlihat oleh Bima kini Kang Darman dan Bashir seperti bertanya ke sana kemari, bertanya ke masyarakat sebuah kampung sana. Bima dengan tenang memperhatikan apa yang dilakukan Bashir dan Kang Darman. Kini Kang Darman dan Bashir duduk di sebuah tempat makan. Bima lalu mendekati mereka untuk mengetahui informasi dengan lebih dekat. Bima kemudian menyamar menjadi seorang pembeli dan duduk di balik sekat yang menghalangi antara Bima dan Kang Darman. Bima pun mulai menguping pembicaraan mereka. Sudah hampir seluruh kampung kita tanyai. Namun, aku pikir si Busro tidak berada di sini, Bashir, ucap Kang Darman membuka obrolan bersama Bashir. Benar, Kang, sepertinya ini bukan kampungnya si Busro, Kang, jawab Bashir. Tak berselang lama saat mereka asyik berbincang, Kang Darman lalu secara tiba-tiba mendengar suara panggilan dari handphonenya. Kang Darman lantas menerima panggilan tersebut. Panjang lebar Kang Darman dan si penelepon berbicara, Bima pun masih menguping pembicaraan itu hingga Kang Darman menutup panggilan tersebut. Sialan, dasar cecunguk tamak, ucap Kang Darman marah saat selesai berbincang dengan orang yang menelponnya. Bashir lalu menanyakan perihal panggilan itu. Sebenarnya saat si Bima mulai menggangguku, aku berinisiatif untuk membungkamnya dengan menyuap atasan si Bima. Oleh karena itu, saat si Bima datang ke rumahku, si Bima kembali pulang karena diperintahkan oleh atasannya untuk tidak menggangguku, ucap Kang Darman. Sontak mendengar hal itu Bima sangat kaget dan hatinya sangat marah akan semua ini. Pantas saja kasus Kiki selalu sulit diteruskan. Dan aku pun diminta tak mengganggu si Darman kala itu. Jadi Darman dan atasanku Pak Erik bersekongkol selama ini, pikir Bima mendengar ucapan Kang Darman. Kang Darman dan Bashir masih berbincang-bincang. Sampai suatu hal pun kembali terjadi. Kang, lihat itu, Kang, ucap Bashir menunjuk ke sebuah arah. Kang Darman lalu melihat ke arah di mana Bashir menunjuk. Seperti mendapat durian runtuh terlihat kini di depan mata mereka Busro terlihat tengah berjalan di kampung itu. Mendengar hal itu Bima pun sontak kaget dan gusar melihat Busro yang telah ditemukan oleh Kang Darman dan Bashir. Tanpa menunggu waktu Kang Darman lalu menuju ke arah Busro hingga sampai hampir mendekati Busro Kang Darman lalu berteriak memanggil. Busro! Busro! Teriak Kang Darman memanggil di seberang jalan. Melihat seorang Darman kini di hadapannya Busro tentu saja kaget dan syok,
melihat orang yang ingin membunuh anaknya, lalu Busro memutuskan untuk berlari secepat mungkin menghindari Kang Darman dan Bashir. "Busro! Hei! Jangan pergi kau!" teriak Kang Darman mengejar. Melihat hal itu terjadi, Bima lantas mengikuti Kang Darman dan Bashir yang tengah mengejar Busro kala itu. Beralih ke Busro yang tengah berlari ketakutan. "Kang Darman! Gawat ini ya Allah!" ucap Busro sambil berlari menjauh sejauh mungkin dari kejaran Kang Darman dan Bashir. Dan brak! Busro terjatuh menabrak seseorang yang berada di hadapannya. Busro lalu melihat ke arah seseorang yang ditabraknya itu. "Kang Darman? Kang Bashir?" ucap Busro yang tak percaya mereka kini berada di hadapannya. Kini Busro hanya bisa melihat mereka. Dengan badan yang masih terjatuh, Busro memandang mereka dengan rasa takut yang luar biasa. Kakak. Kang Darman kenapa ada di sini?" tanya Busro ketakutan. Kang Darman lalu berjalan melangkahkan kakinya menuju Busro yang tengah ketakutan itu. Busro, dengarkan dulu aku. Kenapa kau tiba-tiba lari dariku, Busro? Apa yang menyebabkan kau lari dan pergi dariku, Busro? Tanya Kang Darman tegas. Busro tentu saja tak akan mengatakan sesuatu yang diketahuinya kala itu. Busro hanya terdiam diri tak mengatakan sepatah kata pun. Kang Darman pun murka dengan diamnya Busro. Dengan kasar Kang lalu menarik kerah baju Busro. "Cepat katakan kenapa kau lari dan di mana kini anak dan istrimu, Busro?" tambah Kang Darman berteriak. Aku tak tahu apapun, Kang. Aku hanya ingin pulang saja, Kang, tolong lepaskan aku," ucap Busro memelas. Sontak jawaban Busro bukanlah jawaban yang ingin Kang Darman dengar. Dengan kembali bertindak kasar, Kang Darman lalu memukul wajah Busro hingga darah keluar dari hidung Busro. "Cepat katakan di mana anak dan istrimu, Busro, atau kau ingin aku melenyapkanmu?" tanya Kang Darman mengancam. Busro terus meminta ampun kepada Kang Darman saat itu. Hingga terjadilah hal di luar dugaan Kang Darman dan Bashir. Bak! Seseorang menendang Kang Darman hingga terhempas. Bashir yang tak menyangka akan terjadi hal tersebut lantas bergegas menolong Kang Darman yang sedang kesakitan. "Kurang ajar! Siapa kau?" ucap Kang Darman. Tak ada jawaban yang terlontar dari orang yang menendang Kang Darman itu. Orang itu menutupi seluruh wajahnya. Kang Darman lalu menyuruh Bashir untuk segera melenyapkan orang tersebut hingga terjadi duel 1 lawan 1. Terlihat jual beli pukulan terjadi dengan hebat. Melihat Bashir yang kewalahan, Kang Darman seperti ingin membantu dan tangannya merayap mengambil sebuah kayu di sekitarnya untuk menyerang lawan dari Bashir itu. Dan saat Kang Darman tiba-tiba ingin menyerang orang itu dari belakang, dengan sekejap dan tak terduga Busro menendang kaki Kang Darman hingga terjatuh. Tentu saja Kang Darman tak menduga Busro berani melakukan hal itu. "Tengi kau, Busro, berani sekali kau!" ucap Kang Darman marah. Busro yang ketakutan atas tindakannya kepada Kang Darman lantas membuat Busro semakin ketakutan. Kang Darman lalu bangkit dan akan bersiap menyerang dan menyakiti Busro. Namun, hal itu tak sempat terjadi. Bashir yang sangat kewalahan melawan orang itu terdorong sangat keras hingga tubuhnya terhempas ke belakang dan menabrak Kang Darman yang akan menyerang Busro. Orang yang melawan Bashir pun mulai terlihat kelelahan. Tentu saja Bashir bukanlah orang sembarangan. Tubuh Bashir sangat terlatih dalam semua pertarungan. Orang itu lalu menarik Busro dan dengan cepat membawa Busro pergi dari sana. Mereka berdua dengan cepat berlari meninggalkan Kang Darman dan Busro. Hingga beberapa waktu kemudian mereka tiba di sebuah kebun tebu dan untuk beberapa saat bisa terbebas dari Kang Darman dan Bashir. "Terima kasih, tapi siapa kamu, Kang?" tanya Busro dengan nafasnya yang masih terengah-engah. Orang tersebut kemudian membuka penutup wajahnya lantas Busro kaget tak menduga. "Bapak kan polisi yang waktu itu datang ke rumah saya, Pak," ucap Busro. "Ya benar, saya Bima yang tempo hari singgah di rumah MU, Kang."
Bima ternyata diam-diam mengikuti Kang Darman yang sedang mengejar Busro saat di tempat makan tadi, dan saat Busro tengah dalam bahaya Bima pun muncul untuk menolong Busro. Tak ayal kejadian ini membuat Busro semakin bingung. Kemudian, Bima menyuruh Busro untuk segera membawa anak dan istrinya menjauh dari kampung mereka. Dengan segera Kang Darman lalu memberikan alamat pesantren tersebut dan akan menjelaskan semuanya setibanya Bima datang ke pesantren. Busro yang tak tahu apapun namun mengalami hal yang menakutkan membuat Busro menuruti Bima. Busro pun akhirnya pergi untuk menyelamatkan keluarganya yang mungkin akan ditemukan oleh Kang Darman dan anak buahnya. Akhirnya mereka pun berpisah. "Kamu duluan saja, aku masih ada urusan dengan mereka," ucap Bima. Bima pun kembali bergegas untuk mencari Kang Darman dengan niat mengikuti mereka. Hingga akhirnya Bima kembali melihat Kang Darman dan Bashir yang tengah berada di sebuah pos di seberang tempat makan di mana mereka singgah. Terlihat kini Kang Darman dan Bashir sudah tidak berdua lagi, puluhan orang tengah berkumpul dengan Kang Darman. Setelah serangan yang dilakukan Bima, Kang Darman lalu menelpon semua anak buahnya untuk segera berkumpul di sana. Dan Kang Darman lalu memerintah semua anak buahnya untuk menyisir semua kampung di sini hingga tak terlewat satu rumah pun. Bima masih memantau pergerakan mereka sampai semua anak buahnya kembali pergi dan kembali menyisakan Bashir dan Kang Darman. Melewati jalan di belakang pos, Bima mengendap mendekati mereka untuk kembali menguping pembicaraan Kang Darman dan Bashir. "Bangsat! Siap orang itu tadi?" ucap Kang Darman marah. "Bashir perintahkan anak buahmu untuk membantumu mencari si Busro di area sini. Aku akan kembali terlebih dahulu ke rumah. Pistolku tertinggal di sana, aku akan mengambilnya. Dan ingat Bashir, tak peduli apapun caranya bawa ratih anak Busro padaku," ucap Kang Darman. "Tapi, bagaimana dengan Busro dan istrinya?" tanya Bashir. "Bunuh mereka," ucap Kang Darman. Mendengar pembicaraan mereka Bima sangat marah. Namun, Bima kini dapat meredam amarahnya dan memikirkan sesuatu yang terpikirkan olehnya. Kang Darman lalu pergi meninggalkan Bashir dan berlalu menuju mobil untuk kembali ke rumahnya. Bima lalu diam-diam mengikuti Kang Darman dari kejauhan. Beralih ke Busro. Dengan berlari dan menuju rumahnya, Busro dengan ketakutan berteriak. "Neng, Neng!" teriak Busro memanggil istrinya. Busro lalu membereskan semua barang-barangnya sambil mengatakan bahwa Kang Darman telah menemukan mereka. Busro lalu dengan cepat menyuruh istrinya untuk segera bersiap pergi ke tempat yang sudah ditunjukkan Bima di kebun tebu tadi dan segera pergi membawa ratih secepat mungkin. Beralih ke Bima yang masih mengikuti mobil Kang Darman. Namun Bima tak menyangka dan kebingungan karena jalur yang dilalui Kang Darman. "Kemana kau hendak pergi, Darman?" ucap Bima. Hingga singkat waktu Kang Darman ternyata pergi ke sebuah restoran. Ternyata Kang Darman tengah menemui Erik, atasan Bima di kepolisian. Melihat hal itu Bima tak menyangka bahwa atasan sendirinya lah yang menghalangi Bima menindaklanjuti kasus Kiki. Dari arah luar jendela Bima masih memantau pergerakan mereka. Terlihat oleh Bima Kang Darman seperti memberi sebuah amplop coklat. Lalu, Erik membuka amplop itu dan terlihat oleh Bima segepok uang kini tengah dipegang atasannya tersebut. Setelah selesainya pertemuan Kang Darman dan Komandan Erik, Bima kembali mengikuti Kang Darman dari belakang. Waktu sudah menunjukkan waktu malam dan Bima masih mengikuti Kang Darman hingga tiba di sebuah tempat. Ya, kini Kang Darman pergi menuju villa di mana Murni berada. Terlihat oleh Bima Kang Darman memasuki villa itu. Bima kemudian turun dari motornya untuk mengikuti Kang Darman masuk ke villa. Dengan mengendap Bima secara perlahan melihat gerak-gerik dari Kang Darman hingga dia masuk membuka pintu villanya. Bima lalu berinisiatif untuk mengikuti Kang Darman masuk ke dalam rumah. Pintu demi pintu Bima coba masuk namun semua pintu dan jendela terkunci dengan kuat. "Ya Allah, semua terkunci," bisik Bima. Tak menyerah Bima masih mengelilingi villa itu untuk mencari celah masuk ke dalam.
Apalagi yang akan kau lakukan, Darman? Dan untuk apa pula kau membangun villa sebesar ini di tengah kebun jauh dari pemukiman? Ucap Bima kebingungan. Masih dalam keadaan mencari celah masuk, hingga akhirnya Bima mendengar sebuah teriakan seorang wanita. Mendengar hal tersebut, Bima lantas sekuat tenaga mencari jalan masuk untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun, tak ada celah yang dapat Bima temukan. Hingga dengan terpaksa Bima akan melakukan hal yang tak terduga yang dipikirkan Bima. Bima bermaksud memecahkan jendela villa itu. Tapi, saat Bima akan mengambil batu terdengar suara beberapa mobil yang akan masuk ke villa itu. Tentu saja hal itu mengurungkan niat Bima untuk memecahkan jendela itu. Bima pun bergegas bersembunyi di sana dan melihat siapa yang datang ke villa itu. Pandangan Bima lekas berpaling ke arah pintu. Terlihat Kang Darman keluar dari arah pintu villa tersebut. Maka turunlah pula orang-orang yang ada di balik mobil itu. Bashir, ucap Bima. Ya, Bashir dan semua anak buahnya ternyata kini datang ke tempat itu. Bima masih melihat mereka di balik semak dekat villa itu. Hingga terlihat Kang Darman dan semua orang di sana pergi. Namun, terlihat Kang Darman menampar Bashir saat itu dan kemudian mereka lantas pergi entah kemana. Melihat Kang Darman dan semua anak buahnya pergi, Bima bermaksud kembali ingin mengikuti. Namun, Bima teringat akan teriakan seorang wanita di dalam villa tadi. Hal ini membuat Bima mengurungkan niatnya mengikuti Kang Darman dan anak buahnya. Bima akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti mereka dan bermaksud masuk ke dalam villa untuk mencari tahu apa yang terjadi. Saat situasi aman, Bima lalu memecahkan satu jendela dan kemudian masuk ke dalam villa tersebut. Saat satu kaki Bima masuk ke dalam, sangat terasa suasana di dalam rumah itu sangat berbeda dirasakan oleh Bima. Hawa dingin mulai menyeruak. Bima lalu melanjutkan tujuannya mencari sumber teriakan tadi. Bima lalu berkeliling ke dalam villa itu. Terlihat oleh Bima tempat itu terasa lembab, puluhan botol minuman dan kulit kacang berserakan di mana-mana. Bima masih terus mencari hingga tibalah Bima di depan pintu ruangan di mana Murni berada. Suara rintihan terdengar sayup-sayup di telinga Bima. Dan saat Bima akan membuka pintu tersebut terdengar suara panggilan. Bima. Bima lalu menoleh ke arah belakang. Tubuhnya tak bisa bergerak, matanya tak henti memandang melihat sosok di depannya itu dan Bima hanya bisa berkata, Akbar? Sungguh hal yang tak bisa dipercaya oleh Bima. Ustadz Akbar yang jelas-jelas tewas mengenaskan di depan matanya sendiri, kini berdiri tepat di hadapan Bima. Jangan kau buka pintu itu, Bima, percayalah padaku, sosok itu berucap. Bima masih diam memandang. Rasa rindu tiba-tiba hadir di ingatan Bima, hingga tak terasa air mata mengalir di matanya. Hentikanlah Bima, aku mohon, ikutlah denganku Bima, ucapnya. Kurang ajar kau. Berani sekali kau menjadi sosok kakakku. Entah kau makhluk halus atau bukan? Orang yang nyatanya telah tewas di mataku sendiri tak mungkin kini berada di hadapanku, ucap Bima. Wajah Bima berubah merah penuh amarah saat mengucapkan hal itu. Sosok Ustadz Akbar berubah masa memandang Bima. Hingga tiba-tiba sosok Ustadz Akbar berubah menjadi sosok Eyang yang berteriak hebat kepada Bima, lantas Eyang pun pergi dari hadapan Bima. Teringat akan suara rintihan tersebut, Bima lalu tersadar dan kembali bergegas membuka pintu tersebut. Alangkah kagetnya Bima, di depan matanya kini terlihat sosok Murni yang sangat mengenaskan, tanpa sehelai benang Murni terlihat sangat memprihatinkan. Wajahnya tirus, wajahnya kurus, rambutnya sudah mengikal seperti orang yang tak waras, sangat terlihat lemah tak berdaya. Sontak saja Bima lalu membuka ikatan yang mengikat Murni saat itu, dan tak lupa Bima pun mencari penutup atau sesuatu benda yang dapat menutupi tubuh dari Murni tersebut. Akhirnya Bima menemukan sebuah baju di dalam lemari ruangan tersebut dan kemudian menutupi tubuh Murni. Entah apa yang telah Darman lakukan padamu. Namun,
Saat ini aku harus menolong Mumbak, ucap Bima sambil mengangkat tubuh Murni untuk dibawanya pergi dari villa itu. Bima lalu membawa Murni keluar dari villa itu dan membawanya menaiki motor dan berlalu pergi. Beralih ke Kang Darman yang kini berada di rumahnya. Sungguh sialan. Benar-benar tak bisa diterima. Terlihat Kang Darman sangat murka melihat keadaan di rumahnya saat itu. Kini Kang Darman telah mengetahui bahwasanya Bima masih hidup. Bukan hanya itu saja, keberadaan Lastri yang telah dibawa Bima pun membuat murka Kang Darman tak terbendung. Kang Darman lalu mengambil pistol miliknya. Dan dengan amarahnya yang sangat hebat, Kang Darman menembakkan senjata itu ke arah dua anak buahnya yang diperintah menjaga rumah dan Lastri hingga tewas. Semua anak buah Kang Darman hanya bisa terdiam melihat kebengisan Kang Darman. Bahkan Bashir pun sampai ikut tertunduk melihat Kang Darman yang seolah berubah menjadi sesosok monster. Tak berselang lama Kang Darman lalu duduk termenung di atas jasad anak buahnya yang telah mati. Suasana menjadi hening seketika. Kang Darman lalu bangkit dan berjalan menuju belakang rumahnya untuk menenangkan diri. Semua anak buahnya lalu membubarkan diri dan menuju teras rumah Kang Darman. Tak ada satupun yang berani mendekati Kang Darman. Dengan langkah lunglainya Kang Darman lalu menyandarkan tubuhnya ke sebuah dinding dekat kolam renang. NG-nya. Matanya kosong dan hanyut dalam lamunan. Hingga hal tak terduga terjadi. Tubuh Kang Darman terangkat melayang, lalu terlemparlah Kang Darman ke kolam rumahnya. Kakinya seperti ada yang menarik Kang Darman dari bawah kolamnya, yang membuat Kang Darman sesak nafas. Kang Darman memberontak dengan keadaannya. Hingga akhirnya Kang Darman bisa terbebas naik ke pinggir kolamnya. Namun, seolah tak cukup akan keadaannya, kembali sosok Eyang hadir di depan Kang Darman. Eyang lalu menarik Kang Darman dan menghempaskannya beberapa kali ke dinding, ke lantai dinding kolam. Dasar makhluk tak berguna kau Darman, ucap Eyang. Darman yang masih belum mengerti hanya bisa meminta ampun kepada Eyang saat ini. Eyang, maafkan aku, apa salahku Eyang? Tolong jangan sakiti aku Eyang, ucap Kang Darman memelas. Waktumu hanya sampai besok tengah malam, apabila Tumbal dan Murni belum kembali maka jiwamu harus menggantikannya, ucap Eyang. Murni? Apa yang terjadi dengan Murni Eyang? Tanya Kang Darman bingung. Seseorang telah membawanya? Jawab Eyang. Kang Darman semakin kalut dan tak mengerti dan bertanya siapa yang telah berani membawa Murni. Eyang tidak memberitahukan siapa sosok yang telah membawa Murni pergi. Ingat Darman, waktumu hanya hingga besok tengah malam, ucap Eyang dan berlalu pergi dari hadapan Kang Darman saat itu. Kang Darman yang masih terengah hanya bisa terdiam. Lalu, Kang Darman berteriak seperti kesetanan tak terima akan kejadian yang tengah dihadapinya. Kembali ke Bima yang kini tengah membawa Murni. Bima terlihat menggendong Murni ke suatu tempat. Dan ternyata Bima juga membawa Murni ke pesantren milik Kiai Mustafa. Melihat Bima tengah menggendong seseorang, para penghuni pesantren berbondong-bondong keluar, tak lupa Lastri, Busro, Kang Soleh. Dan Kiai Mustafa juga turut mendatangi Bima. Astagfirullahalazim Murni, ya Allah, ucap Lastri saat melihat sosok Lastri yang tengah dibawa Bima. Lastri sangat tak menyangka atas semua peristiwa yang terjadi saat ini. Bima lantas menyuruh semua orang untuk tidak berkerumun dan segera memohon untuk segera menyiapkan tempat untuk Murni. Aku mohon nanti saja bicaranya, tolong siapkan tempat untuk wanita ini, ucap Bima. Bima pun lantas membawa Murni masuk ke sebuah ruangan pondok dan membaringkannya di sana. Sudah semuanya kembali ke tempat kalian masing-masing, ucap Kiai Mustafa kepada para santri dan guru yang saat itu tengah berkumpul menyaksikan peristiwa itu. Bima lalu bersandar ke bilik pesantren, tanda rasa lelah yang sudah menimpanya. Wajah lelah sangat terlihat di wajah tampannya. Bima, lama kau meninggalkan pesantren ini bersama Akbar? Mana kakakmu Bima? Tanya Kiai Mustafa. Mendengar hal itu,
Wajah Bima berubah pucat, tangisnya tak tertahankan dan lalu bangkit memeluk Kiai Mustafa. "Maafkan saya, Yai, maafkan saya," ucap Bima diiringi tangisan hebat tak tertahankan darinya. "Apa yang terjadi, Bima?" tanya Kiai Mustafa. Bima lantas menjelaskan semua hal yang terjadi kepada Kiai Mustafa dan orang-orang yang hadir di sana. Sontak mereka yang mendengar peristiwa itu kaget bukan kepalang. Terlihat Kiai Mustafa tak kuat membendung rasa dukanya mendengar kepergian Ustadz Akbar secara tragis. Tak terkecuali Lastri yang tiba-tiba pingsan mendengar penjelasan Bima itu. Suasana semakin menegangkan saat ini. Kembali ke rumah Kang Darman. Singkat waktu keesokan harinya, Kang Darman masih diam mematung meratapi nasibnya apabila Ratih dan Murni tak kunjung ditemukan. Di pikirannya hanya ada sebuah kematian bagi dirinya. Kang Darman hanya memandang kosong sambil memainkan pistolnya seperti orang yang tidak waras. Hingga seseorang memanggil-manggil Kang Darman. Ya, kini Tini istri Kang Soleh kini tengah berada di rumah Kang Darman. Tini datang ke sana untuk menanyakan perihal suaminya Kang Soleh yang tak kunjung pulang juga. Anak buah Kang Darman lalu menahan Tini untuk tidak masuk ke dalam. Dan Bashir pun menanyakan perihal Kang Soleh kepada Tini. Saat berbincang dengan Tini, Bashir tersenyum. "Tunggulah di sini teh, saya akan memanggil Kang Darman," ucap Bashir. Bashir lantas menuju Kang Darman dengan senyum jahatnya. Lalu Bashir menuju Kang Darman yang tengah melamun di belakang rumahnya lalu membisikkan sesuatu ke telinga Kang Darman. Mendengar bisikan dari Bashir, Kang Darman sontak bangkit, matanya berubah merah. Kang Darman lalu pergi melangkah menuju Tini. Bashir bilang si Soleh menelpon MU bahwa dia berada di sebuah pesantren, benarkah itu Tini? Tanya Kang Darman. "Betul Kang, tapi Kang Soleh tak memberitahu di mana pesantren itu Kang. Tolong Kang, apabila Kang Soleh nanti ada di peternakan atau ke rumah Akang untuk segera pulang Kang ya," ucap Tini yang khawatir akan keberadaan suaminya Kang Soleh. "Tentu Dajatin," ucap Kang Darman tersenyum. Namun, jiwa iblis Kang Darman muncul mendengar berita itu dari mulut Tini. Kang Darman lalu menembak Tini tepat di kepalanya. Semua anak buah Kang tak percaya akan perilaku bejat Kang Darman. "Bashir, kita pergi ke sana," ucap Kang Darman. Kembali ke pesantren. Kini terlihat di sebuah ruangan Murni terlihat sudah sedikit mulai membaik. Wajah pucatnya sudah mulai tak terlihat lagi. Murni tak hanya sendiri di sana. Terdapat pula Lastri, Busro yang juga telah tiba di sana bersama anak dan istrinya, Bima, Kiai Mustafa dan Kang Soleh. Maafkan saya teh Lastri," lirih Murni. Murni lalu memeluk Lastri dengan kuat. Tangisnya tak terbendung tak kala menceritakan semua hal kepada Lastri. Lastri kini mengetahui semua yang terjadi pada diri Murni. Lastri pun tahu akan hubungan gelapnya Murni dengan Kang Darman. Tak hanya itu saja, Murni juga menceritakan akan pesugihan yang telah dilakukan Kang Darman. Murni berkata bahwa dirinya dijadikan pelampiasan para dedemit Kang Darman. Tak cukup sampai di situ, Murni juga menceritakan kejamnya Kang Darman membunuh ibunya. Sontak semua yang dikatakan Murni membuat semua orang di sana kaget tak percaya. Terutama Lastri, sosok yang paling terpukul akan kenyataan akan suaminya tersebut. Tak ada kata yang dapat terucap di bibir Lastri. Hanya tangis dan ketidakpercayaan yang ada di hati Lastri. Kini hidupnya telah hancur berkeping-keping mendengar kebenaran yang harus dia terima. Suasana seketika hening saat Lastri hanya diam membisu. Tak ada yang berani berbicara apapun kepada Lastri yang tengah dilanda kesedihan yang hebat. Hingga suasana hening itu akhirnya dapat dicairkan saat Kiai Mustafa meminta untuk lekas beristirahat kepada semua orang yang hadir di sana. Bima lalu menoleh ke arah Kang Soleh yang seperti sedang khawatir akan sesuatu. Dan bertanya apa gerangan yang membuat Kang Soleh seperti gusar dan khawatir. Kang Soleh lalu berkata bahwa dari sejak pagi istrinya tak kunjung menghubunginya.
Tak hanya itu saja, istrinya Tini juga tidak merespon saat Kang Soleh menelpon dirinya. Bima hanya mengangguk tanda mengerti. Tanpa mereka tahu bahwa Tini istri Kang Soleh kini telah tewas di tangan Kang Darman. Lepas sedikit berbincang dengan Kang Soleh lalu terdengar sebuah suara. Duar. Melihat para santri yang akan menyerangnya, Kang Darman lalu melangkah mundur. Lalu menyuruh semua anak buahnya untuk menghadapi kemarahan para santri akibat kematian Kiai Mustafa. Terjadilah bentrokan hebat antara para santri dan anak buah Kang Darman. Terlihat banyak para santri gugur akibat hempasan senjata tajam dari anak buah Kang Darman. Sangat menggemparkan, peristiwa ini terlihat seperti sebuah pembantaian massal di sana. Melihat hal tersebut, Bima yang tengah terluka tak tega melihat peristiwa itu di hadapannya langsung. Namun, saat Bima telah pasrah dengan keadaan ini, terlihat tangan Bima merogoh saku celananya dan mengambil handphone untuk melihat pesan yang masuk. Seketika Bima berteriak, "Hentikan!" Teriakan Bima yang sangat keras membuat pertempuran para santri dan anak buah Kang Darman sedikit berhenti. Lalu, Bima bangkit dan berjalan menuju Kang Darman sambil menutup bahunya dengan tangan akibat tembakan tadi. Dengan langkah lunglai menahan sakit, Bima melangkah pelan menuju Kang Darman. "Cukup, hentikan semua ini Pak Darman. Kami menyerah, silahkan kau ambil Murni dan Ratih. Tapi jangan kau bantai para santri di sini Pak Darman," pinta Bima. Mendengar orang yang sangat dibencinya itu memelas, Kang Darman lalu melangkahkan kakinya menuju Bima. "Apa maksudmu? Setelah kau hancurkan kehidupanku kini dengan mudahnya kau menyerah?" ucap Jang Darman. Bima hanya diam membisu dan tertunduk. Lalu, melihat musuhnya tak berdaya, Kang Darman kemudian menendang tubuh Bima hingga terjatuh. Pukulan demi pukulan diterima Bima tepat di wajahnya. Kang Darman tak henti melakukan penyiksaan itu. Tak ada perlawanan yang dilakukan Bima saat Kang Darman menyerangnya dengan buas. Saat Kang Darman sedikit puas dengan Bima, lalu Kang Darman menyuruh anak buahnya untuk segera membawa Ratih, Lastri dan Murni. Melihat mereka akan mengambil orang yang disebutkan, Lastri lantas melangkah ke depan menjaga Murni. Terlihat juga Busro memeluk Ratih anaknya agar tidak dibawa oleh anak buah Kang Darman. Bima dengan keadaannya yang terlentang lemas, melihat hal itu tangannya lalu terangkat seperti memberi sebuah isyarat. Hingga hal tak terduga terjadi. Duar, 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 duar. Terdengar puluhan senjata menembak, tak tahu siapa yang melakukan di sana. Terlihat satu persatu anak buah Kang Darman tumbang satu persatu, hingga hanya menyisakan Kang Darman seorang. Melihat hal ini terjadi, Kang Darman lalu mengangkat tangannya untuk menembak Bima selagi bisa. Namun, sesaat sebelum Kang Darman sempat menembak Bima, satu tembakan kembali terjadi. Duar, satu peluru tepat mengenai kaki Kang Darman dan membuat Kang Darman terjatuh. Tak lama datanglah puluhan anggota kepolisian. Ya, mereka adalah anak buah Bima yang baru datang saat Bima menerima pesan sebelumnya. Kemudian satu anggota itu menendang jauh pistol di sekitar Kang Darman untuk mengamankan. Bima lalu bangkit sekuat tenaga dan berdiri menuju Kang Darman yang tengah terkapar tak berdaya berteriak menahan sakit. Terdengar suara tembakan sangat nyaring terdengar. "Ya Allah, Pak! Pak Bima!" teriak Kang Soleh. Teriakan Kang Soleh lalu membuat para penghuni pesantren dan yang lainnya ikut mendatangi Kang Soleh. Terlihat Bima kini tengah tertembak, suara tembakan itu ternyata diarahkan kepada Bima. Peluru sekarang tengah bersarang di pundak kanan Bima dan membuat Bima terjatuh seketika. "Allahu Akbar Bima!" Kiai Mustafa berteriak. Lastri, Busro, dan Murni juga tidak ketinggalan berteriak melihat Bima yang kini bersimbah darah. Lalu, duar. Suara tembakan kedua terdengar kembali memekakkan telinga.
Sontak suara tembakan itu membuat perhatian para penghuni pesantren menolehkan pandangannya ke arah suara itu. Lalu pandangan mereka tak henti melihat seseorang yang datang, tak terkecuali Bima yang juga masih tersadar dan melihat sosok di depannya. "Darman," ucap Bima. "Ya." Kang Darman kini telah berada di hadapan mereka beserta puluhan anak buahnya berbekal senjata tajam yang dipegang masing-masing anak buahnya. Kang Darman lalu berjalan melangkah dengan sombong sambil menenteng pistolnya. Lalu, mata Kang Darman menatap satu persatu orang-orang yang ada di pandangannya. "Tak kuduga kalian sekarang semua berada di sini," ucap Kang Darman melihat Busro, Lastri, Murni, Kang Soleh dan Bima yang sedang berkumpul. Melihat Kang Darman yang terlihat membahayakan para penghuni pesantren, Kiai Mustafa lalu berjalan menuju Kang Darman. "Tuan, apa gerangan yang membuatmu datang ke sini? Aku harap Tuan tidak melakukan hal yang buruk kembali," pinta Kiai Mustafa. Kang Darman yang mendengar hal itu hanya memandang sinis sambil meludah di hadapan Kiai Mustafa. "Pak Tua, entah ini berhasil ataupun tidak," ucap Kang Darman. Kiai Mustafa tak mengerti akan ucapan itu hingga duar, duar, duar. 3 tembakan dilepaskan Kang Darman ke arah Kiai Mustafa. Peluru-peluru itu kini menembus tubuh tua Kiai Mustafa, hingga Kiai Mustafa jatuh berlumur darah hingga tewas. Melihat pemimpin mereka jatuh, para penghuni berteriak tanda tak percaya. "Hahaha. Mungkin pertemuan awal kita kau KAI terlihat di Jaya Pak Tua Tengik. Tapi, ini adalah senjata api, mampuslah kau, hahaha," ucap Kang Darman puas. Tak berselang lama setelah Kiai Mustafa tumbang, para santri-santri pesantren marah. Mereka akhirnya memutuskan walaupun harus mati akan melawan Kang Darman dan anak buahnya. Lalu Bima meminta sepucuk senjata kepada anak buahnya dan menodongkannya kepada Kang Darman. Kang Darman yang sadar ajalnya akan berakhir hanya bisa terdiam membisu, hingga seseorang datang berteriak kembali. "Hentikan semuanya, turunkan senjata kalian." Lalu, semua orang menengok ke arah teriakan tadi. Diketahuilah bahwa dia adalah Komandan Erik yang kini hadir di tengah-tengah mereka. Dengan wajah marah, komandan lalu berkata bahwa para anak buahnya melakukan tindakan yang sembrono. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan Kang Darman. "Brengsek kalian, telah melakukan instruksi tanpa izin dariku," ucap Komandan Erik. Komandan Erik lantas menyuruh Bima dan anak buahnya untuk pergi dan menyerahkan Kang Darman padanya. Melihat hal itu lalu Bima melihat ke arah anak buahnya dan mengangguk memberi isyarat. Dan duar, 1 tembakan dari Bima bersarang di kepala Komandan Erik. Para anak buah Bima hanya diam karena Bima telah memberitahukan kebusukan Komandan Erik dengan Kang Darman, dan mereka mendukung apa yang dibuat Bima terhadap atasannya itu. Melihat bahwa sudah tak ada lagi yang menolong, Kang Darman lalu berkata, "Sepertinya kau menang, Bima. Hahaha, tapi aku mohon sebelum kau menembak aku sekarang, izinkan aku berbicara kepada istriku Lastri." Bima pun mengabulkan permintaan Kang Darman saat itu dan membawa Lastri ke hadapan Kang Darman. Wajah Kang Darman laut tersenyum melihat Lastri. "Kau terlihat sangat cantik, Neng, sama seperti awal kita bertemu. Ingatkah dulu saat-saat pertama kali Akang mengejar MU, Neng? Kau selalu menghindariku, namun aku tak pernah menyerah hingga bapakmu akhirnya setuju denganku. Ingatkah pula saat dulu kita berkencan, dan Akang membawa MU pergi untuk makan nasi goreng kesukaanmu? Saat itu sebenarnya Akang tidak memiliki uang untuk membayarnya. Namun, saat itu sebenarnya Akang berbicara kepada pedagangnya bahwa Akang akan membayar dengan mencuci piring di tempatnya setelah mengantarmu pulang. Maafkan Akang, Neng. Sebelum Akang pergi katakan kepada Amin dan Wisnu, Akang sangat menyayangi mereka." Ucap Kang Darman tersenyum dan lalu meneteskan air mata. Lastri hanya terdiam memandang Kang Darman.
Lalu tak diduga Lastri lalu mengambil pistol di tangan Bima dan mengarahkannya ke arah Kang Darman. Namun, suara jam tengah malam mulai terdengar dari jam tangan Kang Darman. Ya, itulah batas waktu penyerahan tumbal. Kang Darman lalu tersenyum dan berkata kepada Lastri. Sepertinya ajalku buka di tanganmu Lastri, ucap Kang Darman kembali tersenyum. Benar saja tiba-tiba tanah di sekitar Kang Darman terbelah dan keluarlah tangan-tangan yang menyeret Kang Darman masuk ke dalam tanah. Tak hanya itu, api yang mengerikan juga ikut menggulung tubuh Kang Darman waktu itu. Kang Darman lalu berteriak hebat. Kesakitan yang luar biasa kini telah diterima Kang Darman karena gagalnya memberikan tumbal saat waktu yang telah ditentukan. Kejadian itu sangat jelas disaksikan semua orang di sana. Hingga, akhirnya Kang Darman kini merasakan akibat dari perbuatannya itu. Lalu, saat detik-detik terakhir Kang Darman terseret ke dalam tanah, Kang Darman sepintas memandang Lastri dan tersenyum sampai akhirnya Kang Darman kini hilang ditelan bumi berbalut api. Melihat hal itu Lastri hanya memandang kepergian suaminya dengan cara mengerikan tersebut tanpa meneteskan setetes air mata pun. Oke guys, bagaimana kisah horornya, seram kan? Nantikan kisah-kisah misterinya lainnya ya dari saya yang lebih seram dan menakutkan lainnya. Jika kalian suka silahkan subscribe, like, dan share ya. Gue makasih.